Nanti sampaikan juga teman-teman kelasmu, saya baru sadar bahwa ternyata maksimal hanya 100 ya. Oke, kita mulai aja, nggak apa-apa. Nanti saya rekam, saya sampaikan. Saya izin share screen, suara saya kedengaran jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya. Jelas, Pak. Oke, apakah kelihatan di layar? Semoga tidak ada kelihatan, gangguan. Pak. Hah? Nampak, Pak. Nampak. Ada, Pak. Ada, Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi kita di mata kuliah statistika di Prodi IF maupun di Prodi Teknik Informatika, karena keduanya sama-sama D3. Materinya mirip-mirip, tapi studi kasusnya saja nanti yang berbeda. Lalu ujiannya juga berbeda. Nah, pada pertemuan 8 ini kita akan membahas mengenai regresi dan korelasi. Apa itu regresi? Apa itu korelasi? Kemudian apa hubungan antara regresi dan korelasi dan apa manfaatnya? Itu yang akan kita pelajari. Jadi ada 3 hal yang akan kita pelajari malam ini. Yang pertama yaitu kita belajar pengertian dulu, apa itu regresi, apa itu korelasi. Kemudian yang kedua kita akan melakukan analisis sedikit, analisis regresi linear sederhana. Saya akan memberikan contoh yang sangat simpel ya. Nah, nanti untuk studi kasusnya nanti saya sampaikan di tugas ataupun nanti di praktiknya. Kemudian yang ketiga, analisis regresi yang akan kita pelajari yaitu regresi linear sederhana. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar tentang analisis korelasi. Linear juga sederhana. Nah, kita akan lihat contohnya. Oke, apa itu yang pertama? Kita masuk ke apa itu regresi dan apa itu korelasi. Regresi merupakan begini. Anggaplah misalkan kamu antara 2 orang, ada si Ani dengan si Budi. Nah, si Ani dan Budi ini ada regresinya, ada korelasinya. Nah, regresinya apa? Regresinya misalkan mereka berdua ini, Ani dan Budi, misalnya adalah kakak beradik. Oh, jadi regresinya itu adalah pola hubungannya antara si Ani dengan si Budi, itu adalah kakak beradik. Kemudian misalkan lagi, oh si Ani dengan si Budi ini ternyata pacaran. Nah, berarti regresinya adalah pacaran. Atau bisa jadi antara si Ani dengan si Budi ini mereka adalah suami istri. Berarti regresinya adalah suami istri. Misalkan si Ani tadi adalah variabel A, si Budi tadi adalah variabel B, berarti regresi atau pola hubungan antara si Ani dengan si Budi itu adalah misalkan suami istri. Nah, kalau korelasi, ya bedanya, kalau korelasi itu seberapa kuat hubungan antara mereka berdua. Contoh, kalau misalkan si Ani dengan si Budi tadi pacaran. Oh, pacarannya, hubungannya regresinya pacaran. Korelasinya seberapa kuat hubungan antara mereka. Misalkan, oh dia pacarannya sehidup semati, misalkan. Nggak bisa lepas, kemana-mana ada. Nah, gitu kan? Oh, misalkan pacarannya rumit, sudah nggak saling teguran lagi, tapi masih status aja, gitu kan? Nah, atau dia, kalau tadi kakak beradik, oh kakak beradik, misalkan korelasinya dia sering berantem, atau sangat dekat, gitu kan? Nah, kalau regresi ya, ini dinyatakan dengan pola hubungan kakak adik, suami istri. Kalau korelasi dinyatakan seberapa kuat hubungan di antara mereka. Nah, seberapa kuatnya kalau korelasi nanti dinyatakan dengan nilai. Nilainya dari -1 sampai 1. Kalau dari -1 misalkan sampai 0, itu hubungannya ada benci misalkan. Kalau dari 0 sampai 1 hubungannya positif, ada cinta misalkan. Kalau keduanya misalkan pacaran, gitu ya. Nah, begitu contohnya. Nah,
Kenapa adanya regresi dan korelasi? Jadi sebenarnya regresi dan korelasi ini berguna ketika kita ingin melakukan suatu yang disebut dengan peramalan atau forecasting mengenai kemungkinan atau harapan di masa yang akan datang berkaitan dengan suatu keputusan. Contoh, kamu berjual keripik misalkan atau keripik peyek gitu ya, peyek misalkan peyek ikan teri. Bulan pertama misalkan laku 30 bungkus. Bulan kedua laku 40 bungkus. Bulan kelima laku misalkan 60 bungkus. Nah, kira-kira kalau sudah saya jualan 10 tahun atau 5 tahun atau 1 tahun, berapa besar pengembangan usaha saya nantinya kalau melihat data yang sudah ada. Nah, jadinya regresi dan korelasi ini digunakan untuk peramalan atau melihat dari data yang ada untuk meramalkan yang akan datang. Contoh yang paling gampang itu adalah saham. Jadi dari saham itu kan kita lihat trennya. Sehingga kita bisa menentukan kira-kira nih tahun 2 tahun dari data 3 tahun yang lalu, kita bisa memprediksi data tahun depan bagaimana. Nah, itu gunanya regresi dan korelasi. Nah, yang saya contohkan tadi, yang tentang hubungan, jadi kita akan melakukan yang disebut dengan analisis regresi. Jadi kita akan melakukan analisis untuk mencari hubungan statistik. Nah, kalau yang saya contohkan tadi kan adalah hubungan yang biasa, gitu kan? Nah, tapi di sini kita akan mencari hubungan statistik yang terjadi antara dua variabel atau lebih. Nah, nanti hubungannya ini kita nyatakan dengan persamaan regresi. Seperti itu. Jadi, analisis yang mengukur hubungan statistik yang terjadi antara dua variabel atau lebih, yang nanti kita nyatakan dengan suatu persamaan regresi. Jadi, ya regresinya kita nyatakan dengan sebuah persamaan. Persamaannya nanti kalau ingat SMP dulu kita pernah mengenal Y sama dengan AX plus B. Nah, persamaan regresi linier sederhana, persamaan sederhana. Nah, di dalam analisis regresi, kita mengenal ada yang namanya variabel bebas atau tadi si Ani, dan ada juga variabel terikat atau variabel si Budi tadi, atau variabel dependent. Kalau digambarkan dengan garis atau kurva, jadi kita punya sumbu X itu disebut dengan variabel bebas, gitu ya. Sedangkan sumbu Y itu disebut dengan variabel terikat. Nah, variabel bebas ini apa? Variabel bebas ini adalah variabel yang memberikan pengaruh terhadap variabel hasil. Misalkan, ketika harga BBM naik, jadi kenaikan harga BBM akan menyebabkan peningkatan harga sembako, misalkan. Maka variabel bebasnya ini atau yang biasanya terletak pada sumbu X itu disebut dengan variabel independen. Kenaikan harga BBM itu kita sebut dengan variabel bebas yang berubah-ubah. Harga BBM berubah-ubah mengakibatkan apa? Mengakibatkan variabel terikat atau variabel dependen. Apa akibatnya? Salah satunya tadi apa? Kenaikan harga bahan pokok. Maka kenaikan harga bahan pokok itu disebut dengan variabel terikat. Sedangkan kenaikan harga BBM itu disebut dengan variabel bebas. Karena kenaikan harga sembako diakibatkan kenaikan harga BBM. Nah, di sini juga kita akan melakukan yang disebut dengan analisis korelasi. Apa itu analisis korelasi? Kalau korelasi tadi pengertian kita untuk mencari tahu seberapa kuat hubungan atau derajat kedekatan antara si Ani dengan si Budi. Maka di sini kita akan menganalisis, mengukur seberapa kuat atau derajat kedekatan hubungan statistik yang terjadi antara dua variabel. Nah, misalkan seberapa besar pengaruh kenaikan harga minyak terhadap kenaikan harga sembako, misalkan. Nah, itu akan kita lihat. Nah,
Apa hubungan antara regresi dan korelasi? Jadi kalau regresi, kita ingin mencari tahu pola hubungannya, kakak beradik, suami istri, pacaran gitu ya, regresi. Sedangkan korelasi, kita ingin mengetahui seberapa kuat hubungan antara keduanya. Kalau dua suami istri seberapa kuat, hubungan di antara mereka, cinta di antara suami istri, kalau mereka pacaran seberapa kuat cinta mereka berpacaran, kalau dia kakak beradik seberapa kuat hubungan dia sebagai kakak beradik. Makanya analisis regresi dan analisis korelasi ini biasanya dilakukan secara bersama-sama. Nah, ini ada beberapa contoh tipe hubungan. Jadi model regresi. Saya jelaskan ya. Yang pertama, yang kita sebut dengan positive linear relationship. Positive linear relationship, ingat X ini tadi adalah variabel bebas atau variabel X sumbu X, dan Y ini adalah variabel terikat atau pada sumbu Y. Nah, bagaimana hubungannya? Jadi, kalau misalkan sumbu X-nya naik, maka sumbu Y-nya juga naik. Kalau sumbu X-nya naik, maka sumbu Y-nya juga naik. Tapi kenaikannya secara teratur. Misalkan seperti ini. Ketika misalkan harga BBM-nya naik misalkan 1.000, maka harga gulanya naik 500. Ketika BBM-nya naik 2.000, maka harga gulanya naik 1.000. Ketika BBM-nya misalkan harganya 3.000 kenaikannya, maka gulanya naik 1.500. Jadi setiap kenaikan 1.000, maka penambahan harga gulanya juga naik 500. Kenaikannya secara teratur. Itulah yang disebut dengan positive linear relationship. Saya izin sebentar ya, ada azan, nggak enak. Nanti suaranya masuk di sini. Oke, bisa kita lanjutkan kembali. Bisa, Pak. Slide saya kelihatan gambar grafik ya? Ya, Pak. Ya, betul? Iya, Pak. Oke. Ya, betul, Pak. Oke, yang pertama kita telah belajar positive linear relationship yang sudah saya contohkan tadi. Kemudian yang kedua adalah relationship not linear. Dia ada hubungan antara sumbu X atau variabel bebas dengan variabel terikat atau terkait, tapi dia tidak linear. Jadi kenaikannya itu tadi tidak linear. Contoh, ketika kenaikan harga BBM 1.000, gitu ya, maka kenaikan harga gula misalkan 500. Ketika terjadi harga BBM naik 2.000, harga gula menjadi 800 misalkan. Jadi naiknya tidak kontinu, tidak konstan, jadi tidak teratur. Ketika harga BBM 3.000, dia naiknya misalkan harga gula 2.700. Jadi tidak tetap seperti yang pertama, sehingga dia grafiknya dia tidak berupa garis lurus, tapi berupa eksponensial, misalnya pokoknya tidak garis lurus. Jadinya tidak linear. Kemudian yang ketiga, bisa juga dia negatif linear relationship. Jadi ketika hubungannya negatif, artinya ketika sumbu X-nya naik, maka sumbu Y-nya nilainya turun. Apalah menurut kalian? Ketika ada sumbu X-nya naik, gitu ya, variabel bebasnya naik, tapi nilai variabel sumbu Y-nya justru turun. Apalah kira-kira? Siapa yang bisa memberikan contoh? Variabel bebasnya naik, misalkan, ada yang turun justru. Apalah kira-kira? Menurut kalian, silakan. Siapa yang mau bicara, memberikan contoh? Ayo. Contohnya, ketika harga BBM tadi naik, kira-kira apa yang turun kira-kira? Misalkan daya beli masyarakat, misalkan. Ketika BBM harganya semakin tinggi, gitu kan? Maka harga itu kan akan diikuti dengan kenaikan apa? Harga bahan pokok. Sehingga daya beli masyarakat terhadap bahan pokoknya menjadi
kurang. Maka itulah yang disebut dengan negatif linear. Ketika harga BBM naik, maka daya beli masyarakat menjadi turun. Itu salah satu contoh negatif linear relationship. Nah, contoh lagi apa? Yang keempat adalah no relationship, artinya tidak ada hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Contoh si Ani dengan si Budi tadi tidak kenal sama sekali, orang lain gitu loh. Berarti di sini kalau X-nya semakin naik, maka Y-nya dia tetap. Contohnya apa? Misalkan kenaikan harga BBM. Nah, apalah yang tidak terpengaruh dengan harga BBM? Misalkan apa? Misalkan apa? Suhu di Kota Batam. Nah, misalnya. Jadi kenaikan harga BBM itu tidak mempengaruhi suhu di Kota Batam. Tidak, misalkan kalau BBM naik 1000 suhunya 30 derajat. Misalkan BBM-nya naik 2000 suhunya jadi 32 derajat. Seolah-olah semakin tinggi BBM, harga apa suhu Kota Batam semakin tinggi gitu kan? Tidak. Jadi suhunya bersifat tetap, tidak terpengaruh dengan besarnya biaya harga BBM. Nah, itulah yang disebut dengan no relationship. Jadi tidak ada hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Nah, di dalam analisis regresi linear sederhana, tadi di awal saya sampaikan bahwa kita akan membuat yang disebut dengan persamaan regresi linear. Nah, persamaan regresi linear yang akan kita contohkan ini yang sederhana, yaitu dengan menggunakan persamaan linear. Y sama dengan A plus BX. Y-nya ini merupakan variabel terikat tadi, berarti tadi adalah misalkan kenaikan harga bahan pokok, sedangkan X-nya ini adalah variabel bebas, tadi adalah kenaikan BBM. A dan B inilah yang akan kita cari. A ini disebut dengan intercept, sedangkan B-nya ini yang kita sebut dengan slope. Atau nanti kita definisikan dengan adalah koefisien regresi. Nah, bagaimana mencarinya? Nah, yang paling utama adalah kita mencari variabel A dan B. Karena kita ingin mengetahui pola hubungannya. Untuk mengetahui nilai B-nya, maka kita bisa menggunakan rumus ini. B sama dengan ini. Ya. Sedangkan dibagi dengan ini. Nanti gak usah bingung, ini rumusnya panjang, tetapi kita akan menggunakan tabel. Ketika kita gunakan tabel jadi simple. Kemudian A-nya seperti ini rumusnya. Y bar ini adalah rata-rata nilai variabel Y dikurang dengan nilai B yang sudah dapat tadi dikali dengan rata-rata nilai variabel X. Saya ambil contoh. Ya, saya ambil contoh. Misalkan saya ambil yang paling sederhana saja dulu. Misalkan dalam suatu praktikum fisika dasar, diperoleh data yang menghubungkan antara variabel bebas ya dengan variabel terikat, misalkan diperoleh datanya seperti ini ya. Nah, misalkan diperoleh datanya seperti ini. Nah, kemudian dari sini ada misalkan dia berapa kali ngambil data, misalkan ada 8 kali, ada N1, N2, N3, N4 sampai 8. Jadi jumlah datanya ada 8 kali. Ini variabel bebasnya. Ketika Pak X-nya misalkan 6, Y-nya maka menjadi 30. Ketika X-nya misalkan tadi adalah 8, maka Y-nya adalah 42. Ketika X-nya misalkan 5, maka Y-nya adalah 25. Maka kita ingin tahu apa hubungan antara X dan Y. Nah, inilah yang akan kita cari dengan menggunakan regresi dan korelasi. Jadi, berdasarkan tadi, caranya adalah kita buat tabel seperti ini dulu. Jadi, tadi ada uji ke 1, 2, 3, 4, sampai 8. Kita buat dulu X-nya. Ada 6. Ya, X-nya tadi ada 6, 9, 3, 8, 7, 5, 8, 10. Kemudian Y-nya tadi ada ya nilainya 30, 49 sampai seterusnya gitu ya. Nah, kemudian dari rumus yang tadi kan ada X kali Y. Nah, X kali Y, maka yang pertama kita kalikan dulu antara X dan Y.
Maka X kita kalikan dengan Y. X kali Y berapa? Nah, berarti ya sebentar ya, mohon maaf ya, ada gangguan tiba-tiba keluar ini. Sebentar. Sebentar ya. Ya, kita lanjutkan. Jadi, langkahnya yang pertama yaitu kita tambahkan satu kolom lagi, satu kolomnya adalah X dikali dengan Y. Maka kalikan X kali Y, kita kalikan, ini kan yang datanya tadi, ya, ini yang data. Nah, ini yang data yang kita punya, gitu ya. Kita kalikan X kali Y, berarti 6 dikali 30, 180, gitu ya. 9 dikali dengan 49, 441. Begitu terus sampai 10 misalkan. Dikali dengan 52, 520, ya. Kemudian kita jumlahkan. Yang ini juga kita jumlahkan. X tadi kita jumlahkan semua dari 1 sampai 8. Sigma ini maksudnya adalah dijumlahkan. Ini kita jumlahkan semua. Jumlahnya adalah 56. Yang Y kita jumlahkan semua juga. Hasilnya adalah 296. XY ini berapa? Nah, XY yang kita dapat tadi kita jumlahkan semua. Hasilnya adalah 2257. Kemudian kolom yang ini adalah X kuadrat. Nah, X ini kan tadi punya nilai. Dikuadratkan. Berarti 6 dikali 6, 36. 9 kuadrat atau 9 kali 9, 81. 8, ini kali 8, 64. Begitu seterusnya. Sehingga semua ini dijumlahkan. Hasilnya dapat 428. Yang Y juga sama. 30 dikuadratkan. Hasilnya 900. 42 dikuadratkan hasilnya 1764. Sehingga semuanya dijumlahkan hasilnya adalah 12920. Nah, setelah dapat tabel yang seperti ini, gitu ya, tabel yang seperti baru kita masukkan rumusnya. Nah, apa rumusnya tadi? Yang pertama ini. Nah, yaitu X bar sama dengan sigma X dibagi N. Sigma ini yang ini, ya. Kemudian X-nya yang mana? Ini, yang 56. X bar ini, X, kemudian atasnya ada garis, ini bacanya X bar, adalah nilai rata-rata dari variabel X. Berapa jumlahnya? 56 dibagi dengan N-nya 8, hasilnya 7. Y bar, nah Y bar ini bagaimana? Y bar ini adalah rata-rata variabel Y, yaitu sigma Y dibagi dengan N. Sigma Y-nya berapa? 296. N-nya berapa? Juga 8, karena jumlah datanya ada 8. Hasilnya adalah 37. Jadi X bar-nya tadi rata-ratanya 7, variabel terikat rata-ratanya 37. Nah, Pak, ini gunanya apa? Sigma XY 2257, sigma X kuadrat 428, sigma Y kuadrat jumlahnya 1290. Tadi digunakan untuk mencari nilai A dan B. Nah, ini dia. Nah, ini tadi kan rumusnya. B, gitu ya, kita ingat tadi B, gitu ya. Sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Nah, dari data tabel tadi sudah ada semua. Tadi kan kita sudah X kali Y. Udah kita jumlahkan kan tadi berapa? Jadi N-nya ada 8. Sigma X-nya tadi sudah kita hitung di tabel. Lihat yang paling bawah ini. Ya, ini sigma XY-nya ada 2257. Kita masukkan ke sini. XY-nya sigma XY-nya 2257.
Begitupun dengan sigma X, begitupun dengan sigma Y, kita selesaikan dapatnya 1480. Yang bawahnya juga sama, N-nya berapa? 8. Sigma X kuadratnya 428. Sigma X kuadratkan 56, sehingga dapatlah nilainya B-nya adalah 5,1389. Nah, kemudian kita punya rumus lagi. A tadi apa rumusnya? Ini. A tadi adalah Y bar dikurang B X bar. Kita tadi sudah ngitung. Rata-rata nilai Y adalah 37. Gitu kan? Kemudian saya hapus dulu. Supaya enggak itu bingung. Nah. Nah, ini tadi sudah kita hitung nilai X dan nilai Y. Y bar rata-rata nilai variabel Y adalah 37 dikurang B-nya tadi dari sini dikali dengan X barnya adalah 7. Maka kita mendapatkan nilai 1,0277. Ingat kita tadi punya persamaan regresi Y sama dengan apa? A gitu kan? Plus apa? B X. Nah, ya. A plus BX. Berarti yang kita ingin cari tahu adalah berapa pola hubungannya. Berarti pola hubungannya adalah Y, A-nya berapa? 1,0277 ditambah 5,1389. Maka inilah yang disebut dengan nilai regresi. Jadi kalian sudah dapat. Pak, bagaimana pola hubungan data-data tadi? Hubungannya adalah, karena ini hubungannya secara statistik. Persamaan regresi linier, Y sama dengan 1,0277 ditambah 5,1389X. Nah, dari sinilah baru kalian bisa melakukan yang saya sebut tadi forecasting. Forecasting melakukan peramalan. Pak, berarti dengan nilai X berapa saja saya bisa mendapatkan nilai Y. Betul. Misalkan ketika saya masukkan nilai X-nya 4, di sini kan X-nya 4, maka saya akan mendapatkan nilai Y-nya 21,583. Kalau Y-nya X-nya saya masukkan 100, maka akan dapat nilai Y yang lain. Saya masukkan 1000, nilai yang lain. Maka dari sinilah orang bisa menghitung laba, keuntungan, rugi, misalkan kalian bisa bermain saham. Ini dari analisis statistika. Ini bisa digunakan untuk menentukan apa? Peramalan atau menentukan nilai yang di masa yang akan datang. Itu ya. Nah, regresinya sampai di sini. Nah, dari sini, dari data-data tersebut, regresi ini sebenarnya bisa juga kalian selesaikan dengan menggunakan komputer. Jadi ada data X, data Y, digambar grafiknya, langsung linear seperti ini, maka akan keluar seperti ini persamaan. Nah, ini adalah persamaan regresi. Yang saya jelaskan tadi itu adalah cara manualnya, sedangkan kalau menggunakan komputer seperti ini, lihat hasilnya sama. 1,0277, lihat 1,0277, ini 5,139X. 5,139. Ini posisinya mau di kanan atau di kiri sama saja, ya. Bisa BX plus A, bisa A plus BX sama saja, ya. Jadi hasilnya juga sama dengan menggunakan manual maupun dengan menggunakan Excel. Nah, kemudian pola regresi yang kita buat itu sebenarnya ada nilai errornya, artinya tidak mungkin pas betul. Kenapa bisa seperti itu? Karena bisa jadi disebabkan pertama, jumlah data kita sedikit. Misalkan hanya 2, 3, 5. Semakin banyak data, maka akan bisa mewakili. Contoh gini, ya ujian di kelas hanya 2 orang yang ikut ujian. Kemudian nilai rata-ratanya yang satu dapat 20, yang satu dapat 100. Berarti kan 20 ditambah 100, 120 dibagi 2, rata-ratanya 60, gitu kan? 60 itu apakah bisa merepresentasikan keduanya? Tidak, kurang. Tapi kalau misalkan yang ujian 100 orang, nilai rata-ratanya masing-masing, maka nilai yang didapat itu akan lebih bisa merepresentasikan semuanya. Sehingga
di sini kita perlu menghitung berapa besar nilai standar error estimasi dengan menggunakan persamaan ini. Ya. Nah, dari data yang tadi, dari data yang ada, nah ini contohnya saya sampaikan grafik. Misalkan ini adalah apa namanya pola persamaan regresi. Kalau ini kan datanya sedikit menyebar, artinya datanya mendekati dari pola hubungan, pola regresi. Jadi datanya tidak banyak menyebar, mendekati. Tapi yang ini datanya banyak. Kemudian datanya menyebar. Ini berarti semakin jauh misalkan yang lingkaran ini dengan nilai rata-rata. Yang ini semakin jauh dengan nilai pola hubungan. Semakin dekat, berarti semakin dekat dengan pola hubungan yang sebenarnya. Nah, untuk mengetahui nilai standar error tadi dengan menggunakan rumus yang ini, tinggal masukkan saja dari tabel-tabel tadi sudah ada, maka kita akan mendapatkan nilai standar errornya yaitu 1,698. Artinya apa? Artinya dari nilai 1, dari nilai berapa tadi? Nah ini 1,0277 saya ambillah misalkan tadi ya kita mendapatkan nilainya misalkan untuk X-nya 4 mendapatkan 21,583. Nah, 21,583 ini bukan nilai pasti ketika X-nya saya masukkan 4. Tetapi ada nilai plus minus. Bisa jadi minus 1,6 yang standar error tadi, bisa jadi plus 1,6. Jadi antara rentang nilainya. Tidak pas ketika begitu. Makanya tidak pasti misalkan kalian untungnya harus segini, tidak jadi, tidak mungkin. Ada rentang, misalkan dari sekian sampai sekian untungnya kira-kira. Nah, karena ada yang disebut dengan tadi apa? Standar error estimasi. Nah, situ untuk sampai di sini untuk nilai regresi linier sederhana. Kemudian bagaimana untuk mencari nilai korelasinya? Ingat, tadi kalau regresi kita ingin mencari pola hubungan. Kalau pola hubungan tadi antara data tadi kita sudah dapat, yaitu dengan menggunakan persamaan regresi, Y sama dengan A plus BX, gitu ya. Nah, sekarang kita ingin mencari bagaimana seberapa kuat hubungan antara keduanya tadi. Nah, di sini kita menggunakan analisis korelasi. Nah, di dalam analisis korelasi, kita akan mengenal yang namanya koefisien determinasi. Apa itu koefisien determinasi? Koefisien yang merupakan perbandingan antara variasi terjelaskan dengan variasi total. Nah, kalau nggak paham gini aja dah. R kuadrat. Nah, nantinya ketika kalian misalkan pakai Excel, pasti kalian akan melihat ada nilainya R kuadrat. R kuadrat itu sebenarnya cikal bakal ketika kalian ingin mencari besarnya koefisien determinasi. Ini rumusnya kalau secara manual. Pak, data-data ini dapat dari mana? Dari tabel tadi sudah ada semua. Nah, ya kan sudah ada semua. Y-nya ada, XY-nya ada, Y barnya sudah kita hitung, Y-nya ada, Y barnya sudah ada. Nah, kemudian setelah dapat koefisien determinasi, barulah kita cari ini yang utama adalah koefisien korelasi. Berapa besar nilainya? Koefisien korelasi nilainya dari min 1 sampai 1. Bagaimana cara mencarinya ini? R, koefisien korelasi adalah plus minus. Ingat, plus minus akar R kuadrat. Artinya plus minus dari akar koefisien determinasi. Nah, Pak, kalau minus berarti tadi benci, gitu kan? Artinya korelasinya negatif, gitu kan? Ada kan tadi yang korelasi negatif, X-nya besar, Y-nya semakin kecil, berarti minus. Kemudian R-nya juga bisa bernilai positif, berarti positif linear. X-nya semakin besar, maka Y-nya juga semakin besar. Nah, untuk menentukan plus dan minusnya, kita melihat tanda konstanta B. Kita tadi dapat nilai B. Kalau B-nya itu nilainya tadi R-nya B-nya bernilai positif, maka R-nya juga bernilai positif. Tapi kalau B-nya tadi bernilai negatif,
berarti R-nya ini juga bernilai negatif. Kita lihat B kita bernilai apa. Nah, kita lihat B kita tadi bernilai positif. Artinya apa? Artinya R-nya bernilai positif. Kalau R-nya bernilai positif artinya apa? Koefisien korelasi kita adalah koefisien yang linear. X-nya semakin besar, Y-nya juga semakin besar. Artinya dia linear. Artinya keduanya mengalami kenaikan. Positif linear relationship. Kalau saya gambarkan tadi di sini, di yang ini, nah ini yang positif linear relationship. Artinya X-nya naik, maka Y-nya juga naik. Ya. Kemudian kita lanjutkan ke contoh analisisnya. Ya. Nah, korelasi tadi saya sampaikan korelasi tadi angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara variabel ya sudah saya sampaikan tadi nilainya dari -1 sampai 1 ini juga sudah. Nah, nanti kita akan mendapatkan nilai seperti ini, nilai korelasi. Kalau nilai korelasinya R-nya, nah, misalkan ya, kita tadi udah dapat belum nilainya. Nah, misalkan kita dapat dari data kita, nilai koefisien determinasinya 0,982. Kemudian nilai koefisien korelasinya akar dari berarti B-nya tadi kan positif. Maka hasilnya positif 0,991. Maknanya apa? Nilai korelasinya 0,991. Nah, ini maknanya. Jadi kalau nilai R-nya dari 0 sampai 0,2, berarti hubungan antara variabel A dengan variabel B sangat rendah. Artinya keduanya antara si X dengan si Y itu hubungannya lemah. Nah, lemah itu maksudnya dia hampir putus lah ibaratnya orang pacaran. Nah, kalau 0,2 sampai 0,4 hubungan keduanya rendah. Kalau 0,4 sampai 0,6 sedang. Kalau 0,6 sampai 0,8 kuat, sedangkan 0,8 sampai 1 sangat kuat. Berarti yang kita peroleh tadi nilainya berapa? Dari 0, yang kita peroleh tadi adalah 0,961. Sehingga di sini kita bisa menyatakan bahwa hubungan antara variabel X dengan variabel Y sangat kuat. Nah, dari situ. Ya. Nah, jadi dengan data yang ada, dengan persamaan regresi yang telah kita peroleh, dengan nilai A-nya adalah berapa tadi? Nilai A-nya kita peroleh 1,0277, kemudian nilai B-nya adalah 5,1389, maka kita akan mendapatkan nilai N-nya yaitu sebesar, N-nya ada 8, maka kita akan bisa mendapatkan nilai koefisien determinasinya sebesar 0,98 dengan masukkan angka-angkanya dan koefisien korelasi 0,991 yang maknanya bahwa hubungan antara variabel X dengan variabel Y merupakan positif linear relationship dan korelasinya dia sangat kuat. Jadi regresinya tadi Y sama dengan 1,0277 plus 5,1389X, sedangkan korelasinya adalah 0,911, hubungannya sangat kuat, kemudian positif linear relationship. Nah, itu yang merupakan korelasinya dan regresinya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Paham nggak ya kira-kira? Kalau nggak paham nanti nonton lagi ya.
Silakan. Jika ada pertanyaan dibuka supaya semuanya paham. Sengaja yang ini agak sulit, jadi saya harus menjelaskan secara langsung. Silakan jika ada pertanyaan semuanya. Izin bertanya, Pak. Boleh, Siti Hanafi Nilam Sari, silakan. Untuk analisa regresi, kan rumusnya Y sama dengan A plus BX. Ya, Nilai variabel X sendiri di sini apakah bisa bernilai negatif? bisa. Jadi nilai X itu bisa bernilai berapapun, bisa bernilai negatif, bernilai positif, atau berapapun, nanti akan mempengaruhi pokoknya nilai Y. Ya kan? Karena variabel X kan bisa apa saja, misalkan suhu, suhu kan juga bisa negatif, gitu kan? Nah, jadi bisa tergantung nilainya berapapun, asal nanti setelah dihitung pengaruhnya nanti terhadap Y. Gimana, paham? Lalu, Pak, apakah dari hasil pengerjaan itu bisa 2 angka di belakang koma? Hasil pengerjaannya semakin banyak angka, semakin bagus. Tapi 2 angka di belakang koma saja sudah cukup. Nggak apa-apa. Ya kan? Nanti kalau ini kan secara manual, kalau pakai komputer, nanti kalian lihatlah di Excel, nanti pengerjaannya sangat cepat, tinggal klik, dapat grafik, dapat persamaan. Tapi persamaannya nanti ada persamaan Y sama dengan kayak tadi. Kemudian kalian diminta untuk, kalau ada data, diminta untuk milih juga jenis hubungannya apa. Apakah linier, apakah eksponensial, ataukah apa, nanti tergantung baru ada persamaannya. Kemudian nanti ada nilai R kuadrat. Nah, dari nilai R kuadrat itulah baru kalian cari nilai koefisien korelasi dengan cara diakarkan. Cukup diakarkan saja. Setelah dapat diakarkan, baru bandingkan dengan parameter saya tadi. Dari 0,2 sampai berapa. Nah, begitu seterusnya. Tapi kalau untuk pengerjaan akar dari R kuadrat, jika nilai R-nya 0, gitu gimana, Pak? Kalau 0, nggak apa-apa, berarti kan nggak ada, kalau 0, berarti kecil hubungannya. Kan tadi ada hubungan yang apa namanya? Hubungan yang hampir tidak ada hubungan. Nilai R-nya kan dari 0 sampai 0,2. Kalau misalkan R kuadratnya 0,00, cuma misalkan 0,81, misalkan ya. Nah, nanti kan berarti 0, R-nya berapa? Misalkan 0,09. Kan bisa jadi, nggak apa-apa. Berarti antara variabel X dengan variabel Y hubungannya sangat lemah. Nggak masalah. Akarnya 0, dan lain sebagainya juga bisa. Negatif pun nanti juga bisa. Kalau negatif, kalau B-nya nanti nilainya negatif, berarti hubungannya adalah negatif linear relationship. Begitu. Good question, Mbak Siti. Paham sepertinya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, ada lagi, silakan. Yang lain? Ayo. Silakan. Enggak, kalau misalkan kuliah langsung saya enak sekali loh jelasinnya. Saya tuh seneng guyon sama di kelas. Kalau di sini saya kayak ngomong sendiri gitu depan laptop. Jadi nggak enak aja. Semoga lah COVID ini segera berakhir. Jadi saya bisa bertemu dengan Anda. Amin. Amin, Pak. Amin, Pak. Amin. Ini kita kalau ketemu di kampus nggak saling kenal ini masih. Saya nggak tahu Anda itu mahasiswa saya ternyata ya kan. Atau ketemu di jalan gitu kan. Mau gimana lagi ya. Ayo silakan bertanya. Dari saya masih belum ada, Pak. Masih Oke, cukup. cukup udah paham ya. Oke, kalau saya cukupkan sampai di sini bagaimana? Apakah bisa semuanya? Izin Pak dari saya Pak. Ya, Pak. Gimana? Izin Pak dari saya Pak. Oke, dari Akbar. Mohon maaf Pak, sebelumnya saya baru bergabung ini dari jam 7 tadi, jam 7 lewat 15 kali ya. Saya baru pulang tugas Pak.
nanti materinya ada di YouTube gak ya Pak? YouTube Bapak kira-kira. Ya, nanti saya share di YouTube ya. Tadi saya sempat ngikutin beberapa materinya, mudah-mudahan saya pahami materi Bapak. Mudah-mudahan pandemi cepat kelar, kita bisa jumpa lagi Pak, udah kangen kampus. Belajar seperti biasa itu lebih enak sih Pak dari saya. Ya. Struggle aja Pak sama keadaan. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Makasih ya Pak. ampun, ya ampun. Terima kasih Akbar. Amin. Oke, ini kalian ini dua prodi sebenarnya saya gabungkan, jadi bisa saling kenal juga. Intinya sama. Nantinya tinggal kasusnya aja yang berbeda. Karena gini, untuk anak-anak IF, regresi dan korelasi ini sangat penting. Misalkan kalian melakukan uji aplikasi, misalkan. Atau nantinya membuat suatu pemrograman yang terkait dengan suatu pengujian. Ya, variabel X dengan variabel Y. Karena biasanya saya banyak bertemu anak-anak IF, ketemu dengan saya, ketika TA-nya dia diminta untuk mencari hubungan antara keduanya. Nah, biasanya ada. Apalagi kita sudah belajar yang kemarin apa? Pengujian aplikasi ya. Nah, pengujian aplikasi itu nanti ditagih ya ketika kalian buat aplikasi di TA. Ingat caranya yang sudah saya ajarkan. Saya malu nanti ketika Anda misalkan sudah buat aplikasi, mau nguji aplikasinya. Bingung cara buat kuesioner, bingung misalkan cara ngujinya kayak gimana, cara ngolahnya. Kan sudah saya ajari semua ya kan? Komponen-komponennya itu saja. Kuesionernya isinya bisa kalian kembangkan atau itu saja sebenarnya udah cukup. Ya kan? Nah, nanti dipakai. Jangan nggak dipakai. Termasuk yang geomatika, misalkan buat WebGIS juga bisa. Ya, digunakan juga. Atau ketika validasi lapangan juga bisa. Sama saja, tinggal kasusnya berbeda-beda, tapi caranya juga sama, karena ilmunya kan sama. Udah? Cukup? Sampai di sini? Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya rasa pertemuan kita cukupkan di sini. Minggu depan sepertinya kita akan bertemu kembali, karena materinya habis UTS ini agak cukup sulit. Minggu depan kita masuk ke pengujian hipotesis. Nah, pengujian hipotesis ini saya akan mengajarkan bagaimana uji Z, uji T, dan uji ANOVA. Itu penting bagi Anda. Oke, terima kasih. Saya akhiri pertemuan pada malam ini. Yang bergabung saya mengucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima